Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, diberikan nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh. Alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Insyaallah pagi ini kita sudah mendapatkan berbagai kebaikan-kebaikan dan sekaligus mengawali aktivitas hari ini dengan kebaikan-kebaikan. Sudah melaksanakan sholat sunnah fajar, melaksanakan sholat subuh berjamaah, ditambah mengikuti kajian, ditambah nanti sholat syuruk, insya Allah itu sudah apa? Bukan ngegendong itu, bukan mondong. Mondong itu segini itu ya. Kalau gendong itu di sini, ini sudah manggul, semit doang manggul mah. Iya. Lebih banyak. Cuman nggak boleh dihitung-hitung. Nanti kalau dihitung merasa sudah banyak, besok nggak datang gitu. Jadi nggak boleh hitung-hitung karena udah banyak kan itu. Sholat sunnah fajar sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Udah bebas itu kan. Paling besar, paling banyak kan itu. Sholat subuh berjamaah sama dengan sholat sepanjang malam. Kemudian duduk di majelis ilmu 1 jam itu lebih baik daripada infak 1000 kuda perang. 1000 kuda perang. Kalau sekarang perangnya nggak pakai kuda, pakai tank baja, 1000 tank baja. Dari mana belinya itu? Harus ke Palestina atau kemana belinya tank bajanya? Ditambah dengan sholat syuruk atau isyraq sama dengan haji dan umroh. Itu ya. Wis selesai semua itu. Paham di? Urusan umroh mani. Cukup kan itu ya. Sudah dapat banyak kan itu. Apa maning sendurung kesule wake itu. Tapi Pak Mas'ud nggak usah hitung-hitung itu. Kalau dihitung-hitung males. Wis wake. Apa maning sing laku cukup kabeh iki. Dunia dan isinya itu wis kebagian wong liyan itu. Tapi ya tentu kita tidak boleh menghitung-hitung, tidak boleh merasa sudah cukup banyak. Jadilah kita orang yang merasa amalnya masih sedikit, ya. Masih sedikit kan itu. Kita merasa kebaikan-kebaikan itu masih sedikit kan itu. Sehingga nanti ya khawatir ketika ditimbang nanti fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ketika ditimbang maka amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka hidupnya
mendapat ridha Allah, hidupnya bahagia. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat, barang siapa yang timbangan baiknya ringan, begitu dihitung-hitung ditimbang ternyata baru sedikit, fa ummuhu hawiyah, maka akan ditempatkan di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Jadi kita anggap baik semit gitu ya, baru sedikit amalnya kan itu. Takut nanti pas ditimbang malah kebanyakan yang tidak baiknya kan itu. Sementara amal soleh itu juga kadang-kadang ya kita nggak tahu kalau ternyata bocor gitu. Ustaz Mas'ud, iya bocor kan itu. Saya kira sudah banyak, ternyata banyak yang hilang kan itu. Maka tentu ini juga kita harus berupaya, jangan sampai ada istilah tanaman mah kena penyakit ya. Istilah tanaman kena penyakit, apa penyakitnya? Wereng lah, kalau tanaman wereng, hama gitu. Kena banjir ludes gitu kan ya, apalagi kena api kebakar, api semua kan itu, kena longsor kan itu. Sudah angan-angan panen besar gitu, sudah banyak gitu. Tapi ternyata kena longsor, ketutup semua, habis. Kena banjir, kerendam seminggu, gak bisa dipanenin. Ya kalau apa bonteng apa namanya, sudah kerendam seminggu, kebanjiran wis bosok kabeh gitu kan. Jadi kita juga harus bagaimana menjaga, mengamankan amal-amal yang sudah kita lakukan setiap waktunya, setiap saatnya harus diamankan, jangan sampai hilangkan itu. Penyakit-penyakit yang akan merusak amal ibadah kita juga harus diupayakan dihindari jauh-jauh, seperti al-hasad, iri dan dengki. Gak tahu sama nggak Ustaz Mas'ud? Iri sama dengki, sama hasud, sama cemburu, kumpul pun ya. Ya iri, dengki, cemburu, hasud, wakeh kudu kumpul kabeh. Jadi iri itu tidak puas dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya. Kok dia yang dapat ya gitu. Jadi malah udah puas. Bukan mensyukuri alhamdulillah saudara kita dapatkan itu. Kalau dengki itu benci kepada orang itu, kenapa dapat nikmat, dapat kelebihan, kenapa bukan saya kan itu. Itu namanya dengki. Bahkan Imam Ghazali membagikan 3 bagian iri itu kan itu. Pertama dijelaskan bahwa iri itu mengharapkan nikmat orang itu pindah ke kita. Nikmat orang lain itu, ya kesuksesan itu harusnya saya, pindah ke saya kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat orang itu hilang. Ini dipindai kan itu, yang penting hilang kan itu. Yang ketiga, membenci kenapa orang itu dapat. Jadi penyakit dalam ya, penyakit hati, penyakit dalam, tapi merusak akidah, merusak iman karena tidak mensyukuri nikmat yang ia berikan kepadanya, dan tidak mensyukuri, tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk merusak amal soleh. Iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu al hasanat. Jadi hindarilah yang namanya hasud, karena hasud akan menghapus amal-amal soleh, menghapus kebaikan-kebaikan seperti api melalap kayu bakar kering, cepat habis. Jadi imannya dipertanyakan, amal solehnya hangus, ditambah badane kurus. Ya, badane enteng kurus klemen, urdoyan mangan mikiri wong kan itu.
mikiri wong kan itu. Jadi susah melihat tetangganya senang, ya, dan senang melihat tetangganya susah. Risiko penyakit ngerusak amal soleh. Tidak percaya, tidak yakin akan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah rahimakumullah, perbanyak saja amal soleh kita, nggak usah dihitung-hitung, ya. Jangan kalau kita sholat segini pahalanya segini, baca sholawat satu pahalanya 10, baca Al-Quran satu huruf pahalanya 10 kebaikan, ulamul macanya khatam itu berapa kan, wes usah dihitung-hitung. Sudah ada malaikat Raqib, malaikat atid yang mencatat gitu. Apa kan Pak Rajali ayatnya, yang Raqib atid sudah mencatat gitu, selalu ada samping kita gitu. Ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Atau dikatakan juga di surat yang lain, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kita lanjutkan kajian kita masih seputar bab sholat khauf gitu. Kenapa sholat khauf juga harus disampaikan? Karena di sini kaitannya dengan sholat wajib, sholat fardu yang 5 waktu, yang tentunya sebagai modal awal ibadah kewajiban yang paling utama, yang menjadikan amal-amal lain bisa diterima. Ya, kalau ibadah yang utama sholat ini berantakan, tidak beres, maka amal-amal yang lain itu juga sama ikut-ikutan rusak kan itu. Sehingga sampai ketika perang pun ya, tetap masih diberikan aturan-aturan tata cara bagaimana agar sholat itu tidak ketinggalan. Lagi perang kan itu, kalau lagi dagang ditinggal enggak kan itu. Jadi ini lagi perang kan itu. Sudah disampaikan sebagian hadis tentang caranya. Jadi cara pertama, kalau musuh ada di arah kiblat, dibikin 2 soft, 2 regu kali itu. 1 regu sholat bersama Rasulullah, cara imamnya, dan 1 regu berdiri takbir tapi tidak ikut ruku, tidak ikut sujud, jaga-jaga kalau musuh nyerang. Cara kedua, kalau musuhnya bukan ada di belakang kiblat, maka yang satu ngadep musuh, yang satu ngadep arah sholat. Cara ketiga, kalau musuhnya sudah carut marut apa? Sudah sekelilingnya ada gitu, maka sholatnya rijalan au rukbana, sambil jalan, sambil kendaraan, sambil nembak, sambil sholat teruskan itu. Kalau dicari-cari di bab batalnya sholat, kalau sholat itu bergerak batal, tapi di dalam kondisi begini wes terus sholat sambil nembak, sambil jalan, sambil lari kan itu. Sekarang bab sholatit talibi wal matlubi rakiban wa ima'an. Bab sholatit talib, orang yang sedang mencari, wal matlubi yang sedang dicari, rakiban wa ima'an, sambil berkendaraan dan sambil berisyarah gitu. Sholatit talib itu sholatnya orang yang sedang mencari atau sedang dikejar, sedang mengejar, sedang menyerangkan itu. Wal matlubi sedang dikejar, sedang diserang kan itu. Bagaimana sholatnya? Kalau posisinya lagi mengejar atau lagi dikejar, kan sama-sama ingin, yang mengejar ingin dapat, yang dikejar ingin jangan kau gitu kan dia. Jadi yang uber kepengen berhasil kena gitu, yang diuber kepengennya nggak kena kan itu, lari kan itu. Maka gimana sholatnya? Kalau berhenti kena,
Kalau berhenti bagi yang ngejar ketinggal jauh. Wah, iki kalau dikaitkan, dikiatkan, dianalogkan di sholat sekarang, Ustaz Mas'ud, sholat apa ya? Kalau sholat perang kan bisa jadi posisinya lagi ngejar atau bisa jadi posisinya lagi dikejar. Kalau dikejar ada waktu hayalah sholat, berhenti sholat dulu. Nah itu lagi dikejar ya kauber gitu. Kalau lagi ngejar ada waktu hayalah sholat, berhenti sholat dulu, weh hilang ya, kehilangan jejak kan itu ya. Jadi bagaimana sholatnya? Rokiban wa imaan. Jadi sambil berkendaraan terus, kalau memang di atas kendaraan ya, kalau memang lagi ngejar terus kejar gitu. Bagaimana sholatnya? Imaan, dengan cara isyarat. Jadi takbir harus gitu, Allahu Akbar, tapi ketika ruku imaan, isyarah saja, wis nunduk wis semit. Kan itu. Fatihah tetap jalan sambil ngejar, sambil lari, sambil diuber kan itu. Tetap ya dilaksanakan sholat kan itu. Mengapa sampai sedemikian aturannya, sampai dalam posisi sulit pun lagi diuber, lagi dikejar, lagi diserang harus sholat, lagi nyerang harus sholat. Betapa pentingnya yang namanya urusan sholat. Sing lagi udah diuber-uber, lagi nggak dikejar, lagi nggak ngejar, kadang-kadang memang agak susah. Kira-kira kalau kita ngejar pesawat, ngejar pesawat subuh berangkat tadi umpamanya jam 4 atau jam setengah 4, ngejar pesawat harus jam 6 sampai di bandara. Sebenarnya 2 jam cukup ya, kalau dari sini ke bandara 2 jam itu sudah leluasa, tapi ternyata macet umpamanya. Ini kalau nggak sampai jam 6 nggak sampai bandara, ditinggal, hangus tiket. Kira-kira sing dijuput reren tersalat atau lanjut ke bandara. Ini waktu kalau sampai bandara habis waktunya. Nah kalau berhenti di rest area Karangtengah, wis enteng kabeh. Bisa-bisa sampai bandara wis lah ke pesawat sudah terbang gitu. Apa Ustaz Mas'ud yang diambil? Kita ngejar posisinya, posisi nguber gitu ya. Ternyata kayaknya kalau ditunda dengan hayalas sholah di rest area, karena tadi berangkat jam 4, ternyata baru setengah jam sudah masuk waktu dan harus sampai di sana jam setengah 6. Ya, sholat dulu. Pas sholat ngantri, wis pusing ku sholatnya. Kau keburu, wah ketinggal, acak-acakan sholat itu. Pasti dak tiduk itu kan. Kenapa? Ini angus tiket. Kira-kira lamun mikiri tiket angus memang ya urus salat nguber sampai sana. Apa harus sholat di atas kendaraan kan itu? Apa harus dengan imaan, dengan isyarah kan itu? Kalau berhenti sholat ini nggak kauber. Kalau sholat di kendaraan bagaimana kan itu? Jadi ada namanya sholat dalam atas kendaraan bagi musafir kan itu. Kalau ditunda berhenti nggak kauber kan itu. Sebetulnya kalau mau hitung-hitungan ya harta wislah tiket gampang tuku maning. Tapi waktu mungkin gitu ya. Kita sudah punya janji harus ketemu jam sekian di sana pokoknya. Ya di Jogja nanti tekan itu ya. Nah ini janji yang dipertahankan gitu. Kalau kita nunda gampang, kalau tiket bisa beli lagi pesawat berikutnya. Tapi kalau janji waktu ini kita bisa mengecewakan orang yang sudah nungguin kan itu. Maka sholatlah rokiban, wis di atas kendaraan sholat kan itu. Bisa kan itu di atas kendaraan kan itu, supaya sholat tetap terlaksanakan dan waktu kita kejarkan itu. Tapi nggak perlu imaan, ya rukunya ya lumayan agak nyampe kan itu. Kalau imaan itu juga sebatas Ustaz Mas'ud manggut-manggut doang gitu. Kalau isyarat itu ya memang cuma dengan isyarat gitu. Mungkin ngedip doang rukunya kan itu isyarat kan itu.
Wa qala al-Walidu zakartu lil Auza'i salatu Syurahbil bin Asim wa ashabihi ala dhahri dabbati. Wa qala Al-Walid mengatakan zakartu lil Auza'i, aku ingatkan kepada Auza'i tentang salatnya Syurahbil bin Asim washabi dan saudara-saudaranya Syurahbil ala dhahri dabbah, di atas punggung kendaraan. Jadi diceritakan pernah yang namanya Syurahbil dan teman-temannya pernah sholat di atas punggung kendaraan. Artinya nggak usah turun. Artinya ketika kita nggak bisa turun dari kendaraan itu bukan berarti kita nggak usah sholat, gitu ya. Kalau di atas kereta, ya kereta berartinya nggak sembarang tempat. Pesawat, ya harus sampai tempat, harus sampai bandaranya kan itu. Nah jadi ketika kita nggak bisa turun dari pesawat, dari kendaraan, belum, itu bukan berarti kita nggak usah sholat. Kenapa? Susah di mana sholatnya? Di sini nggak ada air buat wudhu, sholatnya juga nggak ada masjid kan itu. Mana Pak Hilman nggak ada ya? Kemarin menyaksikan ada jamaah haji pulang bareng, gitu ya. Pulang. Jadi ketika saya umumin, bapak-bapak jamaah haji, kita sudah datang waktu sholat. Nggak mau sholat di pesawat, harus minta turun sampai nyari pintu darurat, mau turun, mau sholat, mau nyari masjid. Padahal itu sudah di atas ya pesawat kan itu. Bahkan posisi pesawat itu sudah lurus posisinya. Kalau mau naik kan masih begini. Ini sudah lurus, gitu ya. Sudah tenang gitu kan. Bahkan tanda memakai sabuk sudah lepas tandanya, sudah aman kan itu. Itu begitu saya umpan sholat langsung berdiri. Mau kemana? Mau sholat kemana? Ke masjid. Itu nyari pintu keluar sampai dijaga-jaga, ditahan-tahan, tetap lari mau nyari pintu keluar. Kenapa? Karena memang anggapannya sholat kono kudu masjid be kono. Sekaligus nyari air wudhu kan itu. Mau ke masjid biar ada wudhunya, ada sholatnya nyaman gitu. Di atas pesawat kan minta turun kan itu. Akhirnya karena memang maksa mau turun, dikasih pel tidur. Biar tidur, biar diam. Urut turu, dikasih obat tidur suntik panjang itu biru itu masukin, habis urut turu maning. Tetap nyari pintu keluar, mau sholat kan itu. Memang ya benar sih harus sholat kan itu, tapi dalam posisi di atas kendaraan nggak bisa turun kan itu, apalagi di pesawat nggak sembarang berhenti kan itu. Mungkin kalau angkot berhenti dulu sholat itu bisa, tapi kalau pesawat, kereta nggak bisa kan itu. Akhirnya harus diikat orang ini. Dan Mas'ud harus diikat orang ini biar nggak keluar kan itu. Jadi, lambu ya. Pokoknya mau sholat kan bagus kan itu. Kalau tujuannya mau kemari kan tujuannya mau ke masjid. Itu kan berarti di benaknya itu sholat itu harus di masjid kan itu. Memang sepintas memang bagus, memang harus ke masjid kan. Tapi kalau di atas pesawat masjidnya yang mana kan itu. Jadi Imam Al-Walid mengingat kepada Auza'i bahwa Syurahbil dan teman-temannya yusolli ala dhahri dabbah, sholat di atas untanya kan itu. Jadi kalau rahilah itu kendaraan, kalau dabbah itu unta. Jadi di atas kuda dan unta itu sholat. Bayangkan bagaimana rukunya, ya di atas unta kan gitu, di atas kuda lari kencang gitu kan, sholat ya sedakap orbis nyekeli. Itu bukan melekok muter kemana gitu kan, nggak bisa. Apalagi jadi sopir mau sholat takbir Allahu Akbar, tangannya sedakap nih lah, supir ngelayap urusannya gitu. Jadi rakiban wa imaan, tetap sholat di atas kendaraan dan dengan cara imaan, isyarah saja. Jadi isyarah ya, kalau nunduk sujud selama 2 detik ya hati-hati dalam posisi perjalanan
100 ya itu bisa jadi geser dikit udah kemana kan itu ya. Faqala kadzalikal amru indana idza takhawwafal fautu. Seperti itu juga dikatakan oleh Al-Walid, kadzalikal amru, semacam itu indana apabila tukhawwiful fautu, apabila sudah dikhawatirkan habisnya waktu sholat gitu ya. Jadi tukhawwifu al-faut, jadi dikhawatirkan waktu sholat habis. Wis sholat ninggalan baik, sholat tiga udah, nanti kita sholatnya di rest area sekian, keburu enggak kan itu, atau nanti sholatnya di masjid anu, keburu enggak kan itu. Jadi apabila dikhawatirkan waktunya habis, wis sholat baik. Nggak tahu Ustaz Mas'ud, ada nggak istilah sholat lihurmatil waktu, menghormati waktu. Sholat di atas kendaraan itu nggak sempurna ya, bila perlu nggak wudhu kan itu, dan nggak ruku nggak sujud. Ada istilah sholat lihurmatil waktu, menghormati waktu. Ada Ustaz? Botematan dalile. Ya, botematan dalile, tapi banyak yang make. Jadi sholat ketika masuk waktu dan mepet mau habis sholat, tapi ini bukan sholat beneran apa? Menghormati waktu. Gak pernah ya pendek. Sholat rombalen kan itu. Kena takut habis jadi sholat aja, hormatil waktu di atas kendaraan kan itu. Akhirnya nanti begitu selesai sampai tujuan, turun nyaman, sudah ada masjid, ada air tempat sholat. Sholat mana? Sholat apa? Sholat mau kan? Yang tadi sholat di kendaraan itu kan menghormati waktu saja, makan-makan waktu, ngabisin program gitu, acara, sudah selesai kan itu. Jadi sebetulnya tidak ada hadisnya, nggak ada dalilnya untuk lihurmatil waktu. Wes sholat baik dengan tayamum sah, nggak ruku nggak sujud, cuma sebatas isyarat saja sah kan itu. Jadi kadang-kadang kalau di kendaraan itu ada 4 orang, ada temannya, suka-suka apa nawar-nawar, kita sholat di sini yuk, wih depan aja, kenapa? Masjidnya bagus, luas, sekaligus ada baksonya gitu kan. Terus lewat lagi, jangan di sini, kenapa? Parkirnya sempit, lanjut maning. Kadang-kadang enggak seperti bagaimana yang mengemudi, kayak belokin aja ke masjid, mau setuju mau enggak gitu. Kalau tawarin dulu, kita sholat di mana nih? Masjid anu, wih jangan di situ, kenapa? Kumuh, kayak gitu kan. Jalan terus masjid mana nih? Depan tuh masjidnya, parkirnya luas ini sampai sana, oh penuh parkirnya, lewat maning, peragat, akhirnya waktu habis, tukul musyawarah di sana. Jadi apa? Kayak Bani Israel Ustaz, ketika nyembelih sapi, iya kan? Kalau nyembelih sapi, nanya. Padahal kalau nggak nanya, wis sembelih bae langsung beres. Tapi nanya, sapinya yang muda atau yang tua? Akhirnya bingung. Kasih yang muda nyari susah, gitu kan? Begitu dapat yang muda, nanya lagi, apa? Warnanya yang abu-abu atau yang kuning gitu. Udah kependak maning susah nyarinya gitu. Udah begitu nanya lagi, betina atau jantan. Akhirnya hampir tidak terlaksana perintah itu. Kenapa? Susah nyari yang sesuai dengan permintaan kayak itu. Jadi yang jadi sopir wis belokin baik musola atau masjid dah gitu ya. Kenapa? Waktu mau habis gitu. Jangan, wih depan parkirnya bagus, sekali itu ada baksonya itu kan itu. Terus lama akhirnya waktu habis kan itu. Gak usah musyawarah, yang sopir belokin baik. Lah udah belok langsung ngomong, kita sholat dulu ya. Wis sini buri kita mau wekan, kita mau sholat iklemen. Sholat doang, maunya apa? Sholat, makan kan itu. Tapi ngejar waktu kan itu. Nggak apa-apa berhenti lagi makan kan itu. Jadi wakadzalikal abru, seperti itu juga
ketika dikejar oleh musuh atau kita mengejar musuh, sholatlah di atas kendaraan sambil berisyarah saja, nggak perlu lengkap sempurna seperti kita di luar atau di tempat yang aman itu kan. Begitu juga ketika kita idza takhawwuful faut, kita berjalanan tapi bis ini belum berhenti, masih berapa jam lagi untuk sampai ke tempat tujuan. Buka Google, apa untuk jalan itu namanya mapnya. Dilihat masih 30 menit lagi, waduh berkauber kayak 30 menit lagi kan itu. Wis, apabila memang itu kita khawatir kehabisan waktu, maka sholat kan itu di atas kendaraan dengan tayamum, dengan cara sholat yang sebatas rukunya isyarah, sujudnya isyarah kan itu. Tapi nggak ada farajali li hurmatil wakti. Ini sholatnya menghormati waktu saja, supaya pas waktu kita sholat nanti, karena kita sholatnya nggak wudu, nggak ruku, nggak sujud, nanti ketika turun sholat maning. Itu kadang-kadang di jamaah haji, jamaah umroh sudah sholat di atas pesawat, turun di bandara, bukannya buru-buru ya, perjalanan berikutnya proses imigrasi, proses ngambil bagasi, sibuk nyari toilet, nyari musola, ngantri sholat. Sementara kita harus segera ke imigrasi, proses visa, paspor segalanya, kemudian baru kita ngambil bagasinya, ikim betul sholat. Begitu dicari bis mana, masih sholat. Kan tadi di pesawat istikon salat. Apa jawabnya? Tadi meli hormatil waktu. Nah, ini besing sapu guru nih Ustaz Mas'ud kan itu ya. Dari mana hormatil waktu? Kalau itu sudah dilaksanakan, ya wis, nggak usah diulang-ulangkan itu. Sudah cukup, sholat itu sudah sah kan itu. Wahtajjal walidu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Wahtajjal walidu, al-Walid sampai menggunakan dalil tentang ucapan Rasulullah SAW kepada pasukannya. Kata Rasulullah, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jadi ketika perjalanan pulang gitu, setelah kemenangan perang Ahzab gitu ya, perang Khandaq, Rasulullah berangkat dan sudah memberikan instruksi tidak boleh ada yang sholat asar kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah kan itu ya. Itu sudah aturan pimpinan, instruksi pimpinan kan itu. Jadi kalau nanti ketemu waktu asar, maka nggak boleh ada yang sholat asar kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah kan itu ya. Berjalanlah dari kemenangan Ahzab, Khandaq kan itu, terus kan itu. Jadi sudah diinstruksikan kita sholatnya di Bani Quraidah kan itu. Dalam hadis dikatakan, An Ibnu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a minal ahzabi qala la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disampaikan bahwa Nabi SAW bersabda ketika sepulang dari perang Ahzab. Di mana tuh? Kalau jadi perang Ahzab. Perang Ahzab itu terjadi pada bulan Ramadan dan ada istilahnya namanya perang Khandaq. Ahzab itu kan itu. Jadi siang-siang panas-panas puasa harus menggalih parit. Itu perang Ahzab, nah perang Khandaq kan itu. Nah, sabda Rasulullah SAW kepada pasukannya, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Tidak ada yang sholat di perjalanan. Nanti sholatnya kita kalau sudah sampai Bani Quraidah. Biasa kalau pemimpin perjalanan begitu. Ya diumumin dalam kendaraannya bahwa nanti kita akan sholatnya di tempat ini sekaligus qasar jama' sekaligus makan kan diaturkan itu. Rasulullah ya menyampaikan demikian kepada para pasukannya. Tidak ada yang sholat asar kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah.
Fadraka ba'dhum al-asra fit tariq, maka sebagian ketemu waktu asar itu masih di perjalanan, belum sampai Bani Quraidah. La qala ba'duhum la nusalli hatta na'tiha, sebagian mengatakan kita jangan sholat sebelum sampai Bani Quraidah. Itu instruksi dari pimpinan kan itu. Kemudian waqala ba'duhum bal nusalli, sebagian mengatakan kita harus sholat, menjaga awal waktu. Belum tentu kalau sampai Bani Quraidah masih ada waktu. Perjalanan dari sini ke Bani Quraidah itu masih sekian jam. Langsung dilihat mapnya, nggak ada kuota apa, nggak ada HP dulu kan itu. Dilihat masih jauh kan itu, nggak keburu asar kan itu. Sehingga ada yang mengatakan bal nusalli, bahkan harus sholat di sini kan itu. Lam yurad minna dzalik kan itu. Kita akan sampai ke sana. Kemudian fadzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah sampai kepada Rasulullah disampaikan, ya Rasulullah, sebagian dari kita ada yang tidak taat. Kenapa? Sholatnya di perjalanan. Kenapa? Karena mereka ya mengambil keutamaan amal, bahwa afdalul a'mal as-salatu fi awali waktiha. Sholat yang utama adalah sholat di awal waktu. Jadi begitu ada waktu asar, mereka berhenti sholat asar kan itu. Padahal instruksinya harus sholat asarnya di Bani Quraidah. Orang yang sholat asar di perjalanan sudah menghitung bahwa nanti sampai Bani Quraidah sudah habis waktu asar kan itu. Fadzikra Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disampaikan kepada Rasulullah cerita bahwa ada yang sholat di perjalanan. Falam yu'annif wahidan minhum, Rasulullah SAW tidak mencaci maki, tidak menegur orang yang sholat tadi di perjalanan. Wis, kalau memang pilihannya mau ngambil awal waktu gitu ya, sholat di perjalanan. Tapi ada yang berpendapat itu namanya tidak taat pimpinan. Kalau kita kan harusnya sami'na wa ata'na. Jadi terhadap instruksi pimpinan perjalanan, apalagi dalam posisi perang, ya maka nggak boleh tidak mentaati, harus ikuti instruksinya akan itu. Sebab pernah terjadi di perang Uhud gitu ya, ketika ada pasukan di atas gunung namanya Jabal Rumat, ya bukit pemanah gitu kan. Di sana sudah ada pasukan bukit pemanah siap untuk memanah ke bawah. Lebih nyaman, lebih enak kalau nimpuk dari atas gitu ya. Kalau di atas ke bawah itu perlu tenaga. Dari atas ke bawah itu memang perlu perjuangan. Tapi kalau dia dari atas ke bawah, ya tinggal nyemplung akan begon kan itu. Jadi pasukan yang bagian pemanah di bukit Jabal Rumat itu sudah diamankan di sana. Dipesan kalian di sini nggak boleh turun dalam kondisi apapun, menang kalah, yang di atas gunung jangan turun, khusus bagian pemanah kan itu. Tapi melihat di bawah bis pada kucar kacir musuh sudah pada kabur, masa kami di sini tenang-tenang aja? Itu semua udah pada musuh udah pada kabur, pada kalah semua kan itu. Bahkan teman-teman kita sudah pada ngambil ghanimah gitu, sudah ngambil kan itu, udah dapat banyak. Lah kita masa didiem di atas kan itu. Akhirnya apa? Turunlah dari bukit Jabal Rumat kan itu. Kemudian ya singkat ceritanya, posisi Jabal Rumat itu, posisi mana itu ditempati oleh musuh. Pimpinan siapa? Khalid bin Walid. Ya, naik ke atas, pimpinan langsung nyaman dia nembakin di bawah kan itu. Akhirnya apa? Di peperangan Uhud itu akhirnya pasukan Rasulullah SAW kalah gitu ya. Bahkan 70 sahabat syahid, termasuk paman Rasulullah SAW yang bernama Hamzah kan itu. Rasulullah terjepit gitu ya, sampai dikabarkan Rasulullah syahid kan itu. Sampai mereka bukan ngelawan musuh, tapi nyari Rasulullah di mana? Ditutupin sama badan para pejuang gitu, ditutupin gitu. Sampai di punggung sahabat itu berapa panah yang nempel di punggungnya gitu kan, pas tembakin kan itu.
Ternyata Rasulullah ada di bawahnya kan itu, diamalin kan itu. Tapi sudah banyak sahabat yang syahid kan itu. Sampai sekarang masih dijadikan cerita, sering dikunjungi, diziarahi, didoakan. Sebetulnya mereka sudah aman di surga karena kena syahid kan itu. Tapi karena ada instruksi pimpinan yang tidak diikuti gitu ya, kalian dalam kondisi apapun jangan turun, menang kalah di sini aja itu. Tapi melihat ada apa yang diukur menang baik, pada peragat perang udah selesai, yuk kita turun. Akhirnya dimanfaatkan oleh pasukan lawan kan itu, sehingga kalahlah perang itu kan, di perang Uhud kan itu. Bahkan yang namanya Hamzah bin Abi Thalib itu sudah diacak-acak, dirobek-robek gitu, saking marahnya kepada Pak Marson itu sampai dibuka perutnya, dirobek-robek kan, tidak hanya sebatas ketembak syahid dong, tapi sampai dirobek perutnya kan itu. Kenapa? Sudah diancam memang, karena Hamzah ini pernah membunuh siapa? Abu Sufyan kan itu. Jadi diincar terus kan itu. Akhirnya ya begitu syahid, saking marahnya walaupun sudah syahid itu masih diupayakan harus dirobek-robek sekalian kan itu. Ya saking apa deh? Saking mutilasi, saking memarahi kan itu. Nah, kenapa? Saking dendamnya kan itu. Jadi ya sudah meninggal pun masih diinjak-injak umpamanya kan begitu, saking dendamnya kan itu. Jadi di sini ya kita sholat pertimbangkan. Kalau di sini lihatnya kondisional. Kenapa? Kalau tadi instruksi Rasulullah jangan sholat kecuali harus sudah sampai Bani Quraidah, tapi ada pasukan yang sholat di perjalanan. Gitu. Mungkin mereka melihat ya kalau sudah aman dan juga kita sudah masuk waktu, kita lebih dua waktu, lebih baik awal waktu sholat tadi itu. Begitu tadi sampai Rasulullah, kata Rasulullah, ya udah nggak apa-apa. Falam yu'annif ahada wahidan minhum, tidak mencaci maki, tidak memarahi orang yang tadi sholat di perjalanan. Di sholat mengamankan itu. Tapi sebetulnya kalau sholatnya di Bani Quraidah, mereka yang taat pada Rasulullah harus sampai Bani Quraidah, waktu asar sudah habis. Jadi bahkan setelah sholat asar langsung sholat maghrib. Kenapa? Karena waktu asarnya sudah habis kan itu. Jadi kalau memang mau dihitung siapa yang benar, ya benar kabeh gitu ya. Yang sholat di perjalanan tidak mengikuti instruksi Rasulullah memang tepat waktu pada waktunya, walaupun sebetulnya adalah ya tidak mengikuti perintah instruksi pimpinan gitu. Yang sampai Bani Quraidah sholat asar sudah habis waktu, tapi dalam rangka mengikuti instruksi kayak itu. Karena memang kalau sudah dibaca kondisinya demikian, kalau kita nanti berhenti, kalau kita dikejar, kau berikan itu. Coba kita kalau jalan kejar-kejaran, katanya awalnya kajiannya konvoy, ya kita konvoy aja bareng-bareng. Begitu paham di jejak, kau gitu kan. Kemudian datang waktu asar, Pak Hamdi berhenti, kita nggak berhenti, lewat Pak Hamdi kan itu. Ini ngajaknya, tadi kita konvoy aja, yuk konvoy nggak apa-apa gitu kan. Wih berani sini ngetol mah, rupanya gatel kusikil jejak gas kan. Orang enak amat ya. Wis abis gigi ini masih digelateni baik. Abis sudah nggak ada itu, sudah 4 kan itu. Masih digelateni. Udah segini doang tuh, pengen jejak maning kan itu. Akhirnya apa? Ya wis bisa kalian jalanmu. Nggak jadi konvoy kan. Maka begitu penentuan waktu asar, di mana asarnya? Wis dewek-dewekan baik. Akhirnya acak kabeh kan itu ya. Tapi kalau disepakati dari awal, kita nanti sholat maghribnya di sini, nanti sholat turnya di sini, sekaligus makan siang. Sepakat, walaupun kejar-kejaran nanti kita tunggu di tempat yang sudah disepakati kan itu. Jadi sholat dalam perjalanan, sholat dalam kondisi dikejar-kejar musuh atau kita kejar musuh, sholatnya kondisional. Bisa rokiban, bisa di atas kendaraan, sujud di ruku bagaimana? Imaan, dengan isyarahkan itu. Kalau memang kita mengejar waktu, ya pada waktunya silakan sholat, tapi tidak ada yang namanya harus menghormati waktu. Kemarin saya ngisi pengajian di tempat lain, harus ada Ustaz Mas'ud yang namanya hormati waktu itu. Jadi kalau kita sholat di kendaraan nggak ada wudhu, cuma tayamum gitu ya, kemudian sholat juga rukunya nggak
sempurna, sujud nggak sempurna. Jadi turun dari bis, sholat maning. Walaupun sudah habis waktunya, qadha. Ngeyel begitu, ya wis los kata dia. Ngeyel begitu. Kemarin saya nyampaikan bab tentang sholat musafir. Bagaimana sholatnya? Ya musafir itu haknya dapat hadiah dari Allah, sholatnya boleh dikosor. Yang 4 zuhur, asar, isya sekaligus boleh dijama. Itu keringanan dari Allah kan itu. Terus kalau di kendaraan bagaimana? Kalau di kendaraan ya tetap sholat, wudunya tayamum. Nggak ada debu, Ustaz, di bis itu nggak ada debu. Ya sanggup guys, sekarung gitu ya, nggak ada debu kata gitu kan. Jadi akhirnya tetap dilaksanakan sholat di atas kendaraan dengan tayamum, tapi nanti turun dari bis, apalagi masih ada waktu, sudah habis waktu pun harus sholat lagi di qadha. Artinya kelindas kita nih, berarti ini hadisnya sing dia aturannya kan itu. Artinya kalau sudah sholat mah di kendaraan, walaupun pakai tayamum, walaupun rukunya sujudnya nggak sempurna, wis sah, nggak usah diulang-ulang kan gitu. Saya ulang lagi. Jadi begitu turun orang-orang pada ngejar makan, ini apa? Sholat apa kan berwaktunya? Kan tadi sholatnya nggak sah, kenapa? Tak dihormatil waktu doang. Sekarang harus wudu, harus sholat lagi. Kan waktunya habis, qadhaan, harus diqadha. Wis meneng bela. Lamun wake jidal ya kan, arane apa ya, majelis debat arane kan, kudune mas debat kudune ning dewan nih kemakan yo arep debat undang-undang apa tak kan kono iki mari bagi debatakan kene iki mendebat urbat pragat tadi kan wis terserah. Kalau memang harus hormatil waktu ya serah, tapi kalau saya nggak ada li hormatil waktu, sholat di kendaraan dengan cara tayamum, ruku sujud demikian sudah sah, nggak usah diulang-ulang kan itu. Jadi ya nggak ada namanya dihormatil waktu kan itu. Kemarin juga saya sampaikan ketika kita pulang dari perjalanan sholat zuhur asar jam 2 zuhur sekaligus asar masih di Jakarta, kan boleh dijama, ya boleh dijama di Jakarta zuhurnya dan asarnya, bahkan dikosor. Ternyata begitu pulang sampai rumah masih waktu asar, atau bila perlu baru adzan asar. Premen kon. Sampai rumah baru adzan asar, tapi sholat asar tadi sudah dijama masih di Jakarta. Begitu sampai rambutan itu kan sholatlah di sini jam 2 zuhur itu kan, sekaligus dijama dengan asar, naik bis sampai Cilegon baru adzan asar. Iya, 1 jam rambutan Cilegon. Oh kayaknya ya rambutan Cilegon paling 3 jam. Kalau bis umum itu setiap rest area reren. Mang apa maning kontrol pak, bolak balik kontrol baik kan. Ya kalau mobil pribadi mungkin saja. Terus gimana sholat asarnya? Wis beres, tapi nggak seret. Masa ada orang adzan saya galang golong kan itu. Duduk pengen ngerasakan istirahat perjalanan itu kan, istirahat, tapi ini adzan gitu, masa saya enak-enak duduk kan udah sholat, orang enak gitu. Memang namanya itu telinga apa namanya, yang sudah nggak nyaman dengan sudah suara adzan masih ngobrol gitu. Jadi apa namanya, kurang nyaman kalau kita ada orang adzan itu nggak segera memenuhi panggilan adzan gitu. Padahal kita sudah sholat tapi nggak, biasanya saya udah orang adzan duduk gitu. Jadi Pak Sodikin nggak nyaman gitu ya. Wis nyaman akan bahaya, wis salat gitu kan. Tadi sholatnya kan pakai tayamum, rukunya begitu. Ini kan nyaman lah, sholat rombongan gue apa-apa. Ya, tapi nggak ada istilah hormatil waktu. Sholat rombalen, sholat maning lah klemen. Mau dewek bening bis, dewek Allah Akbar, sami Allah Akbar. Saya gimana batu ini berjamaah ke sholat pela maning berjamaah, tapi jangan dianggap sholat yang tadi nggak sah, wis sah, tapi sholat maning kelemen. Hari ini kita mau berjamaah, wakil perang sofkan kon sholat maning, sholat apa, sholat asar. Lah tadi asar juga, nggak apa-apa kan 2 kali, ya sudah apa orang balen gitu. Ya sing reglem pisan,
si rong balen kan gitu. Gitu. Jadi Pak Dikinnya wis dimantepaken baik. Wis tadi udah sholat, kadang-kadang memang ya sering terjadi begitu, sudah di jamaah qashar di Jakarta, begitu sampai rumah baru adzan asar tuh asare premen ki salat maning salat maning katuran, tapi jangan membatalkan sholat yang tadi. Wis anggapnya salat rong balen, yang sekarang sunnah, yang tadi wajib, tapi sekarang sunnah walaupun tadi kurang sempurna. Tadi yang tadi yang pertama itu wajib, yang kedua ini sholat sunnah tapi ngikuti jamaah kayak orang sholat asar maning kan itu juga pernah disampaikan Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang sudah sholat di rumah, sholat subuh sholatnya di rumah, ada 2 orang begitu di masjid sholat lengkap dengan imam dan makmum, bocah rurukan dodok pengen pojok tilawah bekolu. Ya Rasulullah SAW, kenapa kalian tidak ikut sholat berjamaah subuh? Ya Rasulullah, tadi saya udah sholat di rumah. Ada yang begitu kan, mau sholat jenazah takut ketinggalan sholat bedeng ini rumah. Pas sholat pas selesai pas ke masjid, baru sholat. Tapi saya udah sholat di rumah, dodok baiklah nunggu nih wong salat, sholat mana gue apa-apa. Di rumah tadi kejar-kejaran, takut begitu sampai masjid baru dikomatin kan itu. Rasulullah pernah negur 2 orang yang duduk di belakang nggak ikut sholat. Kenapa? Saya udah sholat ya Rasulullah. Nah, sholat maning klemen apa kan gitu ya gitu. Ilmu sholat perang ya wes berangkat di mana yang lagi perang tinggal daftar doang. Saya daftar jadi apa? Jadi mujahid. Kirim kan itu. Ikhlas, tanya dulu orang tuamu, keluargamu, ikhlas semua sudah ngasih tanda tangan, setuju ikhlas bahwa saya disetujui untuk daftar perang. Kalau daftar kan itu, kepengen apa? Pengen melaksanakan sholat perang kayak apa kan? Terus jangan dicari-cari gitu. Ya kalau seandainya kapan taunya, kapan waktunya terjadi perang, wis duwe ilmu sholat perang kan, tinggal dibuka main, harus begini kan itu. Tapi kira-kira nah ada orang belum salat kan kalau lagi enak, lagi santai, lagi sibuk, apalagi enak baru salat kan, Agustusan baru salat kan itu, apalagi lagi perang kan itu, kan udah merdeka Agustus makanya itu, tapi harus salat kan itu. Jadi ya tergantung bagaimana kesadaran kitanya. Baik, itu mungkin kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.